Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui visual. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu hal. Antara lain dengan cara, yaitu yang pertama bisa membuka internet, yang kedua bisa membaca buku, dan yang ketiga bisa mencari di majalah-majalah atau koran-koran. Cara lain untuk menggali informasi yaitu dengan cara wawancara. Pernahkah anak-anak melakukan wawancara? Tentunya pernah ya. Baik, pertemuan ini kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal, atau kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber untuk mendapatkan atau untuk mencari suatu informasi. Dalam pengertian wawancara tadi ada kata narasumber dan penanya. Siapa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan keterangan atau yang memberikan informasi. Sedangkan penanya adalah orang yang mencari informasi. Kita lanjutkan, yaitu sekarang ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama adalah ada pewawancara dan ada narasumber. Yang kedua, dilakukan secara bertatap muka. Yang ketiga, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Pada saat kita melakukan wawancara, tentunya anak-anak nanti kan bertanya kepada narasumber. Sehingga anak-anak harus menguasai bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat tanya yang digunakan untuk bertanya kepada narasumber. Adapun kata tanya yang digunakan untuk bertanya kepada narasumber meliputi yang pertama yaitu kata apa. Kata apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya adalah apa pengertian hemat air, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah kata di mana. Di mana adalah untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya adalah di mana kegiatan hemat air bisa dilakukan. Yang ketiga adalah kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah kapan kita harus menghemat air. Yang keempat adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Contohnya adalah siapa yang harus menghemat air. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah mengapa menghemat air itu penting. Yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Contohnya adalah bagaimana cara menghemat air. Dan yang terakhir adalah berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Jadi contohnya adalah berapa total penggunaan listrik di rumah kalian. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah fokus pada hal yang ditanyakan.
Jadi anak-anak tidak boleh bertanya di luar materi atau tema yang kalian tanyakan. Yang kedua adalah buat daftar pertanyaan. Tadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah titik tunjukkan tadi. Yang ketiga, tentukan narasumber. Ya, menentukan narasumber harus disesuaikan dengan topiknya, dengan temanya. Misalnya kalau anak-anak bertanya tentang cara menanam jagung, misalnya seperti itu. Berarti anak-anak tanyanya kepada siapa? Ya tentunya bertanya kepada petani jagung, jangan kepada yang lainnya. Yang ketiga adalah lakukan wawancara atau menentukan jadwal. Jadi anak-anak harus bertanya kepada narasumber dulu, beliau bersedianya kapan diwawancarai. Yang kelima, catat hal-hal penting hasil jawaban wawancara atau jawaban dari narasumber. Yang terakhir, buat kesimpulan dari hasil wawancara. Kita lanjutkan yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Anak-anak sudah belajar tentang kata baku ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Jadi anak-anak harus bahasanya harus yang santun ya. Tidak boleh bahasa yang kita gunakan misalnya sehari-hari sama teman sambil gurau gitu enggak boleh, harus yang santun. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Yang terakhir, tidak menyela pembicaraan. Jadi, misalnya pada saat narasumber sedang menjawab pertanyaan, jangan dipotong pembicaraannya. Biarkan beliau itu menyelesaikan jawabannya dulu. Baru kalau sudah selesai, kalian melanjutkan pertanyaan berikutnya. Setelah anak-anak melakukan wawancara, maka berikutnya anak-anak harus membuat laporan hasil wawancara. Adapun bentuk dari atau susunan dari laporan hasil wawancara tersebut adalah meliputi yang pertama adalah latar belakang wawancara. Latar belakang wawancara ini berisi alasan mengapa kalian melakukan wawancara. Yang kedua adalah tujuan wawancara. Tujuan wawancara berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Yang ketiga adalah topik wawancara, berisi tema atau topik dari wawancara tersebut. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara, berisi waktu yang meliputi hari, tanggal, jam saat melakukan wawancara. Yang kelima adalah nama pewawancara dan narasumber ya, yang berisi nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Yang berikutnya, yang keenam adalah hasil wawancara berisi seluruh informasi yang kalian dapat dari narasumber selama wawancara. Dan yang ketujuh terakhir yaitu kesimpulan wawancara. Berisi kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancara. Baik, tadi sudah Titik tunjukkan tentang bentuk dari atau susunan membuat laporan hasil wawancara. Sekarang adalah contohnya. Contoh, jadi yang pertama kalian tulis di tengah atas itu adalah laporan hasil wawancara. Tadi yang pertama adalah latar belakang. Nah, isinya bagaimana? Misalnya ini contohnya adalah saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu karyawan
perusahaan air yang letaknya berada di sekitar tempat tinggal saya. Jadi ini ada tugas dari guru, ya, anak-anak disuruh membuat atau disuruh mewawancarai, ya, atau disuruh wawancara kepada seseorang, yaitu tentang hemat energi. Kemudian ini teman kalian ini, ya, mencari narasumber, yaitu seorang karyawan perusahaan air yang letaknya berada di sekitar tempat tinggalnya. Baik, yang kedua adalah tujuan. Tujuannya adalah wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kegiatan hemat air. Yang ketiga, topik wawancara yaitu hemat air. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Tadi wawancara ini dilakukan pada Sabtu 5 September 2020 di kantor perusahaan air Malang. Selanjutnya yang kelima yaitu nama pewawancara dan narasumber. Jadi di situ kalian tuliskan pewawancaranya, namanya siapa, ya, kelas berapa. Contohnya ini misalnya Dita, siswa kelas 4-1 Malang. Kemudian narasumbernya juga di situ kalian tulis siapa, ya. Contohnya misalnya Pak Madi, yaitu karyawan perusahaan air. Dan yang terakhir, mohon maaf, yang keenam yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara kalian tulis, jadi apa yang disampaikan narasumber itu kalian tulis di situ. Ini contohnya pada Sabtu 5 September 2020 saya mewawancarai seorang karyawan bernama Pak Madi. Wawancara ini dilakukan selama, jadi berapa jam? Kalian melakukan wawancara berapa jam, kemudian misalnya 2 jam mulai pukul berapa sampai berapa. Dan Pak Madi adalah seorang karyawan perusahaan air. Ia menjelaskan tentang kegiatan hemat air. Menurutnya, hemat air itu merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Ia juga menjelaskan bahwa air adalah salah satu sumber energi, sehingga kita harus memakainya dengan hemat. Jika kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan berkurang. Kelanjutannya tadi, jika jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Pak Madi juga menjelaskan ada beberapa kegiatan atau cara untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya. Kedua, dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Pak Madi juga mengajak masyarakat untuk memulai kegiatan hemat air di lingkungan sekitar seperti di rumah atau sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah dari apa yang sudah disampaikan di atas tadi dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Madi pada Sabtu 5 September 2020, saya mendapatkan banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Pak Madi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya. Kedua, dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi wawancara yang bisa Bu Titik sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.